Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis kandungan logam berat timbal PP pada tumbuhan Papyrus ciperus di Sungai Wangi Pasuruan. Dengan saya Melanisa Saskia Firanda Putri dengan NIM digit terakhir 070. Poin-poin yang akan kita bahas dalam video ini yaitu terkait pendahuluan, rumusan masalah, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Muara adalah tempat bertemunya air sungai dengan air laut. Di muara, air tawar dari sungai bercampur dengan air asin dan laut. Pencemaran logam berat di sungai merupakan masalah serius karena logam berat bersifat toksik dan dapat terakumulasi dalam organisme, mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Logam berat yang umum mencemari sungai termasuk merkuri, timbal, kadmium, arsenik, dan kromium. Timbal merupakan salah satu logam berat beracun dan berbahaya, banyak ditemukan sebagai pencemar dan cenderung mengganggu kelangsungan hidup organisme perairan. Tumbuhan papirus atau alang-alang air merupakan tumbuhan yang memiliki kemampuan menyerap logam berat di perairan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya gangguan proses metabolisme dalam tumbuhan. Metode yang kita gunakan yaitu metode AAS. Dengan metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling analisis logam berat timbal menggunakan metode AAS. Samplingnya kita menggunakan tiga cara pengambilan data terkait tumbuhan dan air sungai. Yang pertama itu metode yang kita gunakan yaitu sampling, preparasi sampel, uji analisis, dan interpretasi data. Selanjutnya, lokasi sampling ditentukan berdasarkan perbedaan aktivitas manusia di daerah aliran Sungai Wangi Pasuruan dilakukan di 3 stasiun aliran dengan 3 kali pengulangan. Stasiun pertama ini dekat dengan perumahan pemukiman warga, sedangkan pada stasiun yang kedua ini dekat dengan area industri, dan stasiun yang ketiga itu daerah persawahan. Untuk preparasi sampel tumbuhan papirus, yaitu tumbuhan sampel dicuci bersih menggunakan aqueous lalu diukur biomasa basah terlebih dahulu, kemudian dikeringkan selama 3 hari di sinar matahari sampai kering, lalu ditimbang biomasanya. Sampel akar dihaluskan menggunakan mortar halus sampai homogen dan diayak dengan ayakan 600 ml. Lalu dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 12 jam. Setelah kering, sampel diambil sebanyak 1 gram dan ditambahkan aqueous sebanyak 50 ml, lalu dilarutkan dengan 50 ml HNO3 pekat dan 2 ml HCl pekat. Larutan kemudian dipanaskan dengan 3 jam hingga jernih. Setelah dingin, larutan kemudian disaring menggunakan kertas saring. Filtrat yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, ditutup dengan aluminium foil, dan setelah itu dilakukan analisis kadar logam berat timbal PP menggunakan AS dan menggunakan standar yang sesuai dengan mutu SNI. Selanjutnya, preparasi sampel air sungai. Pada preparasi air sungai, terlebih dahulu sampel air sungai dikocok hingga homogen, kemudian dimasukkan ke labu ukur sebanyak 30 ml dan ditambahkan asam nitrat 5 ml. Sampel air selanjutnya dipanaskan dengan pemanasan listrik yang menguap dan menyisakan air sebanyak 10 ml. Sampel air kemudian ditambahkan aqueous sebanyak 40 ml. Setelah itu dimasukkan ke botol plastik dan siap dilakukan uji analisis menggunakan metode AS. Preparasi sampel air sungai, ini data uji analisisnya data yang didapatkan diuji statistik korelasi persen 2 sampel untuk mengetahui korelasi antara kadar logam PP akan terhadap biomasa pada tumbuhan papirus. Data kualitas perairan berupa suhu, derajat gas aman, oksigen keteruhan, kecepatan arus listrik, deskriptif, kuantitatif mengenai perbandingan berdasarkan peraturan daerah. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan terkait biomasa tumbuhan papirus diperoleh bahwa biomasa tertinggi ditemukan pada stasiun 1 sebesar 44,04 gram, sedangkan terdapat pada stasiun 3 sebesar 34,07 gram. Kemudian
Suhu perairan pada saat penelitian berkisar antara 29 suhu di perairan tersebut masih dalam batas baku mutu. Derajat keasaman pH sungai wangi, bentar. Ya. Suhu perairan pada saat penelitian berkisar antara 29,634 dengan suhu perairan pada saat penelitian berkisar antara 29,630,4 derajat Celcius. Suhu di perairan tersebut masih dalam batas waktu mutu. Derajat keasaman pH perairan Sungai Wangi berkisar 7,567 sampai dengan 7,85 pada PP nomor 82 tahun 2001. Dijelaskan bahwa pH aman bagi perairan bersekitar 6 sampai dengan 9. Kadar DO tertinggi terdapat pada stasiun 1 sebesar 5,95 dan yang terendah pada stasiun 2 sebesar 4,73. Kecepatan arus Sungai Wangi berkisar antara 0,19 sampai 0,29 dengan kecepatan arus yang tinggi diduga menjadi penyebab tingginya kandungan timbal di perairan ini. Tingkat kekeruhan pada perairan tergolong rendah sekitar 5 sampai dengan 7 μ. Selanjutnya, untuk hasil konsentrasi kadar timbal pada tumbuhan yang terletak pada stasiun 3 itu sekitar 0,089 sampai dengan 0,017 ppm yang masih berada di kadar yang baik, serta kadar yang paling tinggi itu terletak di stasiun pertama yaitu sekitar 0,117 sampai dengan 0,5 ppm dan 0,025 sampai 0,2 ppm. Ini merupakan lokasi dengan jumlah aktivitas manusia yang tinggi karena berada di dekat wilayah penduduk sehingga memiliki kandungan kandungan PP yang sangat tinggi. Itulah hasil dari penelitian ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.